Oke, kita mulai pertemuan kita yang pertama. Kita akan sedikit membahas ya tentang pengantar riset operasi, gitu ya. Nah, riset operasi itu apa sih? Ya, mungkin sebagian teman-teman penasaran gitu ya. Dulu waktu KRS-an itu mungkin bertanya-tanya sebenarnya riset operasi itu apa sih? Pada kata riset operasi, riset dan operasi. Gitu ya. Ada riset-risetnya, ada operasi-operasi sebenarnya apa? Ya. Nah, riset operasi ini sebenarnya dalam mata kuliah, bukan mata kuliah ya, adalah materi yang sudah lama sekali dipelajari teman-teman semuanya. Sudah banyak orang yang mengenal riset operasi, gitu ya. Kemudian ada berbagai ahli, gitu ya, yang sudah mengutarakan pendapatnya mengenai apa itu riset operasi. Gitu ya. Nah, riset operasi ini salah satunya dikemukakan oleh Morse dan Kimball. Gitu ya. Morse dan Kimball ini menyatakan bahwa riset operasi sebagai metode ilmiah, scientific method, yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang mereka tangani dengan dasar kuantitatif. Ya, jadi bagi Morse dan Kimball ini, riset operasi adalah metode ilmiah. Jadi bagi kita semua tahu bahwa riset operasi itu metode ilmiah. Ya. Maksudnya metode ilmiah apa? Artinya bahwa segala sesuatu yang kita ambil, keputusan yang kita ambil, itu bisa dibuktikan, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bukan lagi perasaan-perasaan. Ya. Jadi tidak lagi Pak perasaan saya harusnya produksinya adalah 5 ton misal dalam satu hari. Pak harusnya rasanya gitu ya, perasaan saya itu menyatakan bahwa mungkin produksinya harusnya adalah sekian Pak. Mungkin sekian Pak. Jadi kalau di riset operasi tidak ada kata perasaan-perasaan gitu ya, karena segala sesuatunya itu adalah scientific method. Ya, segala sesuatunya adalah metode ilmiah. Ya, ada metode-metode, ya, ada langkah-langkah ilmiah yang harus kita taati, ya, yang harus kita turuti, sehingga nanti kita bisa mengambil keputusan dengan tepat, gitu ya, dengan menggunakan dasar-dasar kuantitatif. Jadi harapannya kita nanti akhirnya ya bisa mengambil keputusan dengan tepat. Ya. Kira-kira kalau nanti misalnya teman-teman nanti jadi manajer di perkebunan kelapa sawit misalnya, manajer pabrik pengolahan kelapa sawit aja misalnya, gitu ya. Teman-teman jadi manajer di pabrik pengolahan kelapa sawit. Nah, kira-kira berapa sih ya kelapa sawit yang harus diolah menjadi minyak goreng misalnya ya, dan berapa sih kelapa sawit yang harus diolah menjadi sabun misalnya. Gitu ya. Kalau kelapa sawit itu diolah jadi 2 produk tadi misalnya, gitu ya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi pengambilan keputusan harus tepat gitu ya. Jadi berapa yang harus dijadiin sawit yang dijadiin minyak goreng, berapa sawit yang harus dijadiin sabun. Gitu ya. Nah, kemudian ada dasar kuantitatif. Artinya apa? Artinya bahwa riset operasi itu basicnya ya, dasarnya adalah kuantitatif. Ya. Jadi data-data dalam bentuk angka dasarnya. Jadi kalau teman-teman apa namanya punya studi kasus misalnya, studi kasus itu masih bentuknya adalah kualitatif, misalnya bentuknya adalah narasi ya, bentuknya cerita apa suatu cerita, sebuah cerita gitu. Maka cerita ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa dimodelkan menjadi bentuk matematika. Ya. Bisa dibuat menjadi model matematika. Harapannya seperti itu. Makanya nanti dasarnya adalah dasar kuantitatif. Kemudian Kaczman, Arkoff, dan Arnold dia menyatakan bahwa riset operasi ini sebagai aplikasi metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan-peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul di dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukannya pemasaran yang optimum dari masalah-masalah tersebut. Kata kuncinya di sini ada permasalahan yang optimum, pemecahan masalah yang optimum. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita menggunakan riset operasi, maka sebenarnya kita menggunakan berbagai metode, menggunakan berbagai teknik, berbagai peralatan ilmiah gitu ya, yang kita pakai untuk menghadapi berbagai masalah ya, berbagai kendala-kendala yang ada di perusahaan gitu ya. Sehingga nanti kita bisa menyimpulkan ya, bisa menyimpulkan atau bisa membuat strategi ya yang dapat mengatasi masalah-masalah tersebut sehingga tujuan kita bisa tercapai. Nah, itu adalah riset operasi gitu ya. Jadi ada metode-metode gitu ya, kemudian scientific method gitu ya. Kemudian di sana ada masalah-masalah yang dihadapi, kemudian ada pemecahan yang optimum. Ya. Ini menurut Morse Kimball, kemudian Kaczman, Arkoff, sama Arnold. Kemudian kita lihat apa namanya pendapat lainnya gitu ya, dari Miller dan M. Kastar. Dia menyatakan bahwa riset operasi adalah sebagai peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, gitu ya, dan logika
dalam kerangka pemecahan masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari, sehingga akhirnya permasalahan tersebut dapat dipecahkan secara optimal. Di sini ada kata kunci, dipecahkan secara optimal juga. Gitu. Jadi artinya optimal apa? Artinya optimal bahwa tujuan itu ya, tujuan seorang manajer itu tadi bisa dicapai dengan menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi kalau tidak ada permasalahan nanti namanya bukan optimal lagi gitu ya. Kenapa kita sebut sebagai penyelesaian yang optimal gitu ya? Karena manajer sudah mempertimbangkan berbagai masalah-masalah yang terjadi di perusahaannya. Nah, di sini ada kata kunci lagi, ada penyatuan ilmu pengetahuan gitu ya. Kemudian ada matematika dan logika. Nah, makanya tidak heran kalau teman-teman waktu pertama kali mikir ya, pertama kali membaca atau mendengar riset operasi, mungkin sudah kepikiran, waduh ini hitung-hitungan semua nih. Ya, memang benar karena riset operasi basicnya sebenarnya adalah matematika ekonomi. Jadi kalau teman-teman nanti memahami matematika ekonomi, pasti bisa memahami riset operasi dengan mudah. Ya, karena dasarnya matematika. Ya. Jadi kita harus membuat model matematika yang bagus. Kemudian model matematika ini hanya bisa disusun dengan menggunakan logika. Ya, logikanya apa? Nah, jadi jangan sampai nanti teman-teman menyusun model matematika, kemudian melepaskan model itu dari logika. Ya. Jadi nggak logik misalnya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, misalnya tidak logik, itu jangan sampai. Jadi model yang kita susun harus logik. Ya. Harus logik. Jadi harus ada logika di sana. Gitu. Kemudian Subagio, Asri, dan Handoko dia menyatakan bahwa riset operasi berkenaan dengan pengambilan keputusan optimal dalam penyusunan model dari sistem-sistem baik deterministik atau probabilistik yang berasal dari kehidupan nyata. Di sini sama-sama ada keputusan optimal. Jadi di mana-mana riset operasi adalah berkaitan sama keputusan optimal. Bagaimana supaya keputusan optimal itu bisa diambil gitu ya dari penyusunan model-model dari sistem-sistem yang deterministik dan probabilistik tadi. Sistem deterministik adalah sistem yang sudah nilainya sudah pasti gitu ya, dari sistem deterministik. Kalau probabilistik adalah probabilitas. Jadi nilainya tidak pasti, ya bentuknya ada probabilitas. Jadi tidak bisa 100% terjadi. Ada kemungkinan gagal dan nilai itu keluar. Kalau deterministik misalnya satu nilainya seorang petani punya lahan 1 hektar misalnya, 1 hektar itu deterministik. 1 hektar itu deterministik. Tapi kalau misalnya probabilistik misalnya suatu masalah itu dia punya punya tingkat kesalahan 1% misalnya. Ya maka itu jadi probabilistik, jadinya peluang. Jadi peluang terjadinya. Beda sama deterministik sudah pasti. Kalau probabilistik dia masih peluang, artinya peluang. Nah, itu adalah menurut para ahli. Nah, sebenarnya kemudian kita bisa tarik kesimpulan apa itu riset operasi, ya. Riset operasi adalah teknik pemecahan masalah berkaitan dengan pengambilan keputusan terbaik yang dihadapkan pada kendala terbatasnya sumber daya manusia. Jadi di sini ada kendala, ada keputusan terbaik, ada pemecahan masalah. Jadi ada masalah, ada kendala, pemecahan masalah berarti erat kaitan sama tujuan, gitu ya. Kemudian ada kendala, ada keputusan terbaik. Jadi kalau kita berbicara riset operasi, ya, dia bukan hanya melulu memikirkan bagaimana tujuannya tercapai, tetapi dia juga mempertimbangkan berbagai kendala yang ada di perusahaannya, ya. Sehingga nanti dia bisa mengambil keputusan yang terbaik, ya, proses manajerial atau keputusan manajerial yang terbaik, sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, itu adalah berkaitan dengan riset operasi. Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya, misalnya kita mengambil contoh misalnya pabrik pengolahan minyak kelapa sawit, ya, atau pabrik pengolahan kelapa sawit misalnya. Misalnya suatu pabrik pengolahan kelapa sawit ini bisa mengolah kelapa sawit menjadi 2 bentuk, menjadi 2 wujud, ya. Yang satunya minyak goreng, yang satunya sabun misalnya. Jadi ada 2 produk yang bisa dihasilkan dari kelapa sawit, ada minyak goreng, ada sabun misalnya. Nah, sabun dan minyak goreng ini adalah apa? Ini adalah bentuk dari alternatif tindakan. Jadi tindakan yang bisa diambil oleh seorang manajer itu ya antara produksi sabun atau produksi minyak goreng. Nah, manajer yang rasional pasti pinginnya itu memproduksi sabun sebanyak-banyaknya, ya,
memproduksi minyak goreng sebanyak-banyaknya, pinginnya gitu. Punya manajer gitu. Tetapi bisa gitu atau enggak? Enggak bisa. Kenapa saya bilang tidak bisa? Karena selalu ada kendala, selalu ada batasan. Batasannya apa? Bisa saja batasannya misalnya produksi kelapa sawitnya. Kelapa sawitnya kan adalah bahan bakunya, ya, bahan baku untuk buat minyak sama sabun kelapa sawit, ya, dari buah kelapa sawit. Ada kendala produksi bahan bakunya, ya. Masalahnya adalah produksi bahan baku atau produksi kelapa sawit itu terbatas. Ya. Jadi tidak bisa memproduksi sebanyak-banyaknya, tapi ada batasannya. Ada lagi kendala lainnya. Oh, bisa aja ada kendala lainnya. Misalnya kendala kapasitas mesin misalnya. Kapasitas mesinnya misalnya cuma 1 ton untuk minyak goreng, misalnya produksinya per hari cuma 1 ton misalnya. Kemudian kalau untuk sabun misalnya cuma 2 ton kapasitas produksinya. Ya. Jadi ada kendala-kendala tadi, gitu ya. Jadi kendala-kendala itu harus kita perhatikan. Terus tujuan perusahaannya apa, Pak? Tujuan perusahaan ya tergantung dari seorang manajer menentukan targetnya. Ya. Misalnya seorang manajer ingin pabrik minyak goreng itu, gitu ya, punya produksi atau bisa menghasilkan income atau profit sebesar 1 miliar misalnya. Ya. Gitu. Nah, maka riset operasi mengambil peran bagaimana supaya 1 miliar itu bisa tercapai, gitu ya. 1 miliar bisa tercapai, bisa terkejar targetnya dengan memperhatikan banyak kendala-kendala tadi, gitu ya, dan mengambil alternatif tindakan yang tepat. Itu adalah tujuan dari riset operasi. Itu untuk yang pabrik. Misalnya ada contoh lain nggak, Pak? Ada. Misalnya contoh lagi, misalnya petani misalnya. Petani punya lahan 1 hektar, gitu ya, bisa ditanami cabai sama semangka. Gitu. Nah, petani punya tujuan ingin bisa menghasilkan pendapatan misalnya 8 juta misalnya, gitu ya, dari lahan 1 hektar itu. Nah, kira-kira berapa cabai yang harus ditanam, berapa semangka yang harus ditanam, biar hasilnya nanti 8 juta. Gitu. Gitu ya. Nah, tentu saja kalau nggak ada kendala, mudah-mudah saja gitu, tanam cabai sebanyak-banyaknya, tanam semangka sebanyak-banyaknya, maka nanti bisa dapat 8 juta pasti gampang. Nah, sekarang masalahnya ada hambatannya, ada batasannya, ada kendalanya. Kendalanya apa? Lahannya mung 1 juta misalnya, lahannya cuma 1 juta. Lahannya cuma 1 hektar misalnya. Ya. Kemudian modalnya cuma 1 juta misalnya, gitu ya. Jadi ada banyak kendala-kendala yang harus diperhatikan, gitu ya. Jadi intinya riset operasi sebenarnya biar caranya supaya tujuan itu bisa tercapai, gitu ya, dengan memperhatikan berbagai kendala, gitu ya. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh manajer adalah mengambil alternatif tindakan yang tepat. Kira-kira berapa sih semangka yang harus ditanam, berapa sih cabai yang harus ditanam, sehingga nanti bisa menghasilkan 8 juta. Ya mirip yang pabrik tadi kan. Kalau pabrik tadi adalah berapa sih minyak sawitnya, minyak goreng yang diproduksi, berapa sih sabun yang harus diproduksi, sehingga nanti hasil akhirnya bisa 1 miliar. Ya. Tentu saja dengan memperhatikan berbagai kendala-kendala tadi. Nah, itulah fungsi dari riset operasi. Ceritanya gitu. Ceritanya gitu. Nah, kemudian di poin yang kedua, ilmu dalam riset operasi diperlukan untuk menyusun model matematik dan algoritma guna memecahkan masalah pengambilan keputusan secara tepat. Ya, di sana ada model matematik. Ya. Gitu. Nah, model matematik itu apa sebenarnya? Ada yang bisa masih ingat nggak? Model matematik itu apa? Atau kenapa kok kita harus menyusun model matematika? Tujuan kita menyusun model matematika itu buat apa sih? Kira-kira masih ada ingat nggak? Ini harusnya dipelajari waktu teman-teman mengambil mata kuliah matematika ekonomi, MATEK. Kira-kira kenapa kok kita harus menyusun model matematika? Ada yang masih ingat? Mungkin untuk menggambarkan fenomena dalam bentuk yang lebih matematis gitu, Pak. Untuk menggambarkan fenomena apa, Pak Haji? Untuk menggambarkan suatu fenomena ke dalam bentuk matematis, Pak. Oke, menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk matematis. Oke, terima kasih Pak Haji. Ada lagi yang mau berpendapat? Kira-kira apa? Izin, Pak. Ya, silakan. Maksudnya gini, kalau di riset operasi itu kan mungkin ada hubungannya juga dengan pertanyaan Mas Aji sih, Pak. Ya. Kan mengubah suatu data, istilah misal dari artikel atau mungkin dari permasalahan apa gitu kan. Oke. Saya contohkan misalnya gini, Pak. Di sisi SDM misalnya, atau mungkin kayak misal di pemasaran kan ada perilaku konsumen. Ya. Itu kan satu data yang bisa dibilang bukan
kuantitatif gitu loh ya Pak ya. Oke. Nah itu bagaimana caranya bisa menjadi sebuah data yang matematis gitu loh Pak, atau kuantitatif gitu loh Pak. Oke, ya sip. Oke, baik. Implementasinya seperti apa, maksudnya seperti itu. Oke, Terima baik. kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Fatur dan Mas Aji atas pendapatnya. Jadi ya serupa. Jadi mudahnya adalah kenapa kita harus menggunakan model matematika? Karena model matematika kita gunakan dengan tujuan untuk menyederhanakan, ya, menyederhanakan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita, yang kita temui di masyarakat, gitu ya, ke dalam suatu bentuk yang lebih sederhana, ya, tanpa menghilangkan hubungan yang terjadi antara satu variabel dengan variabel yang lain, gitu ya. Jadi ya apa namanya, saya menangkap maksudnya dari Mas Aji dan Mas Fatur kurang lebih seperti itu. Jadi untuk menyederhanakan, jadi bahasanya adalah untuk menyederhanakan apa namanya, kasus yang ada di lingkungan kita, ya, sehingga nanti kasus itu bisa digambarkan dengan lebih ramping, dengan lebih sederhana, tanpa menghilangkan hubungan yang timbul antara satu variabel dengan variabel lainnya. Contoh misalnya, teman-teman punya uang 5.000, ingin beli jeruk sama apel gitu ya. Harga jeruknya misalnya 5.000, harga apelnya 6.000 gitu ya. Nah, kira-kira model matematikanya bagaimana gitu ya. Ya kita umpamakan misalnya jeruknya apa namanya? Jeruknya misalnya X gitu ya. Kemudian apelnya misalnya Y gitu ya. Berarti 5.000 X ditambah 6.000 Y sama dengan 60.000 gitu ya. Jadi kita mengubah bentuknya menjadi lebih sederhana, ya, tanpa menghilangkan hubungan yang terjadi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Gitu. Nah, itu adalah model matematik. Gitu. Kalau teman-teman menyusun model matematika, tapi meniadakan hubungan yang timbul dari satu variabel dengan variabel lainnya, itu akan salah, gitu ya. Nanti akan keliru. Gitu. Jadi model matematik yang baik disusun adalah tanpa menghilangkan, ya, hubungan yang terjadi antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Ya. Ini model matematik seperti itu. Jadi di riset operasi kita harus menggunakan model matematik. Kalau kita tidak menggunakan model matematik, akan sulit untuk menarik kesimpulan, akan sulit untuk mengambil keputusan yang optimum. Ya. Nah, itu adalah poin yang nomor 2, maksudnya seperti itu. Kemudian yang nomor 3, poin yang nomor 3, bahwa seni dalam riset operasi diperlukan, gitu ya. Karena berhasil tidaknya model matematika sangat bergantung pada kreativitas dan kemampuan analisis dalam mengakomodasikan berbagai faktor, termasuk faktor yang bersifat intangible. Ya. Jadi riset operasi juga merupakan seni, gitu ya. Jadi seni yang apa? Karena kenapa kok ada seninya? Karena dia nanti berkaitan sama kreativitas teman-teman semuanya. Gitu. Kalau teman-teman kreativitasnya itu tidak ditingkatkan, gitu ya, nanti akan sulit untuk menguasai riset operasi, ya, karena tadi berkaitan sama logik, gitu ya. Karena kreativitas akan berkaitan sama logical tadi, berpikir sesuai dengan logika tadi. Jadi semakin kreatif teman-teman, gitu ya, semakin bagus hasil yang nanti akan teman-teman dapatkan dari riset operasi. Karena nanti teman-teman diharuskan untuk berimajinasi, gitu ya. Kalau membuat atau untuk belajar riset operasi, teman diharuskan untuk berimajinasi. Kira-kira kalau ada kasus seperti ini, gitu ya, maka model matematika yang tepat bagaimana sih? Oh, harusnya ini sama ini. Gitu ya. Contohnya tadi, ada jeruk, teman-teman punya uang 60.000, mau beli jeruk sama apel, harganya jeruknya 5.000, apelnya 6.000, gitu ya. Maka kira-kira untuk menggambarkan hubungan antara jeruk, apel sama uang yang teman punya itu bagaimana? Gitu ya. Oh, dengan tadi, 6.000 X ditambah misalnya 5.000 X ditambah 6.000 Y sama dengan 60.000, gitu ya misalnya. Jadi hubungannya harus pas, dan itu membutuhkan kreativitas. Ya. Itu membutuhkan kreativitas. Nah, itu berkaitan dengan dasar atau pengertian dari riset operasi. Gitu ya. Nah, kemudian dalam riset operasi, gitu ya, untuk mencapai suatu tujuan maka perlu dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, teman harus bisa merumuskan tujuan dulu. Gitu ya. Tujuannya apa sih? Gitu ya. Teman-teman punya tujuan apa sih? Misalnya teman-teman jadi manajer perusahaan, ya. Teman-teman jadi manajer perusahaan, maka tujuannya apa? Ya. Tujuannya kaitannya sama target biasanya. Ya. Misalnya teman-teman jadi manajer di pabrik pengolahan kelapa sawit misalnya. Maka target teman-teman apa? Ya. Misalnya target teman-teman adalah bisa mendapatkan profit 1 miliar kayak tadi ya, 1 miliar.
Nah, kalau tujuan ini sudah dipenuhi, sudah dibuat, sudah dirumuskan, maka langkah kedua teman harus memahami, harus menyusun alternatif tindakannya. Gitu ya. Jadi tindakan apa yang bisa dilakukan oleh manajer, gitu ya, dengan berbagai perangkat-perangkatnya, gitu ya, untuk mencapai tujuan tadi. Gitu ya. Jadi harus ada alternatif tindakan yang jelas. Gitu ya. Kemudian setelah itu yang ketiga, teman-teman harus bisa memilih tindakan yang tepat. Gitu ya. Jadi harus tahu persis ini 3 hal ini. Gitu ya. Nah, maka dari itu, gitu ya, di poin yang kedua, di sana dicantumkan bahwa dalam model riset operasi terdapat 3 komponen utama yang harus teman-teman pahami. Jadi bekal teman-teman besok di pertemuan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya di riset operasi adalah 3 hal ini dasarnya. Ini adalah fondasi teman-teman untuk belajar riset operasi. Gitu ya. Fondasinya adalah teman-teman harus tahu apa itu alternatif tujuan, ya. Teman-teman harus tahu apa itu kendala, ya. Dan yang ketiga, teman-teman harus tahu apa itu tujuan. Jadi kalau teman-teman sudah mengetahui apa itu kendala, ya, apa itu tujuan, ya, apa itu alternatif tindakan, maka teman-teman kalau mau belajar riset operasi akan mudah, ya. Soalnya mau dibolak-balik kayak apapun, gitu ya, pasti teman-teman bisa ngerjain. Ya. Tapi kalau teman-teman masih bingung di 3 hal ini, ya, percaya pasti nanti seterusnya akan bingung. Gitu ya. Jadi saya akan menjelaskan lebih rinci tentang apa itu alternatif tindakan, apa itu kendala, dan apa itu tujuan. Gitu ya. Kita melangkah ke yang pertama dulu terkait dengan alternatif tindakan. Alternatif tindakan adalah segala sesuatu, gitu ya, yang berada di bawah kendali dari seorang manajer, gitu ya. Jadi berada di bawah kendali seorang manajer, gitu. Dan ini digunakan untuk pengambilan keputusan. Gitu ya. Jadi segala sesuatu yang berada dalam kendali seorang manajer dan digunakan untuk proses pengambilan keputusan itu adalah alternatif tindakan. Contoh, ya, di kasus pabrik kelapa sawit tadi. Pabrik kelapa sawit tadi dia punya 2 jenis produk. Yang satunya adalah minyak goreng, yang satunya adalah sabun. Yang satu minyak goreng, yang satunya adalah sabun. Tujuannya tadi misalnya adalah seorang manajer punya target supaya pendapatannya 1 miliar misalnya dalam 1 bulan, supaya 1 miliar dalam 1 bulan. Nah, yang disebut alternatif tindakan adalah ini, ya, produksi sabun dan produksi minyak goreng. Ini adalah alternatif tindakan. Ya. Kenapa? Karena produksi sabun dan produksi minyak goreng ini adalah under control dari seorang manajer. Ya. Manajer bisa mengendalikan ini, manajer bisa mengendalikan berapa minyak yang harus diproduksi, berapa sabun yang harus diproduksi. Kemudian berapa sabun yang harus diproduksi dan berapa minyak yang harus diproduksi, ya, minyak goreng yang diproduksi, ini bisa digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka, gitu ya, mencapai tujuan, gitu ya. Oh, misalnya dengan berbagai kendala yang ada, gitu ya, supaya bisa dapat 1 miliar, gitu ya, maka minyak goreng yang diproduksi harus 1 ton per hari, sabunnya harus 2 ton per hari misalnya. Nah, ini angka 1 ton sama 2 ton ini dari proses hitung-hitungan dengan menggunakan metode riset operasi. Ya. Metode dalam riset operasi. Dan inilah alternatif tindakannya. Ya. Berapa minyak goreng yang harus diproduksi, berapa sabun yang harus diproduksi. Kemudian contoh yang petani tadi misalnya, petani punya lahan 1 hektar, gitu ya, dia bisa menanami lahan itu dengan cabai dan semangka misalnya. Dia ingin produksi akhirnya dia ingin mendapatkan pendapatan 8 juta misalnya di akhir, gitu ya, di akhir panennya, gitu ya. Nah, maka gitu ya, kira-kira berapa cabai yang harus ditanam, berapa semangka yang harus ditanam, gitu ya. Inilah yang disebut sebagai alternatif tindakan. Gitu ya. Jadi tanaman cabai, tanaman semangka ini adalah alternatif tindakan yang dimiliki oleh petani. Petani kan manajernya ya di sini ya. Petani adalah seorang manajer juga, manajer usaha tani namanya. Gitu ya. Jadi berapa semangka yang harus ditanam, ya, berapa cabai yang harus ditanam, ya, supaya dapat 8 juta saat panen. Nah, ini adalah alternatif tindakan. Cabai sama semangka ini adalah alternatif tindakan. Jadi segala sesuatu yang under control, ya, di bawah kendali dari seorang manajer
dan dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan, itulah yang disebut sebagai alternatif tindakan. Jadi contohnya ada banyak, misalnya diganti ke gula semut juga boleh misalnya gitu ya. Kemudian diganti yang lain juga boleh. Jadi alternatif intinya begitu. Jadi segala sesuatu yang dikontrol. Pak, kalau tidak bisa dikontrol bagaimana Pak? Apakah itu alternatif tindakan? Gitu ya. Kalau tidak bisa dikontrol, maka itu bukan alternatif tindakan, gitu ya. Gitu. Misalnya tadi pabrik sawit, misalnya pabrik pengolahan sawit, gitu ya. Dia memproduksi minyak goreng sama sabun. Gitu ya. Kemudian apakah manajer pabrik ini bisa mengontrol produksi sawitnya, kelapa sawitnya? Tidak bisa. Gitu ya. Mengapa? Karena dia manajer pabrik, bukan manajer kebun. Gitu ya. Gitu. Jadi si manajer pabrik ini, ya, dia tidak bisa mengendalikan berapa produksi bahan baku dari si kelapa sawit, tidak bisa. Artinya apa? Artinya itu bukan alternatif tindakan bagi si manajer di pabrik pengolahan kelapa sawit. Kenapa? Karena dia tidak di bawah kendali dari seorang manajer. Gitu ya. Jadi itu adalah alternatif tindakan. Kemudian yang kedua, ya, ada yang disebut sebagai kendala. Kendala adalah segala sesuatu ya, yang membatasi ya, seorang manajer untuk bisa mencapai tujuannya. Jadi segala hal yang membatasi seorang manajer supaya bisa mencapai tujuannya itu disebut sebagai kendala. Contoh misalnya, ya. Tadi manajer perkebunan kelapa sawit, ya, dia ingin pendapatannya adalah 1 miliar dengan memproduksi minyak goreng sama sabun. Gitu. Sebenarnya kalau tidak ada kendala apapun, dia tinggal produksi sabun sebanyak-banyaknya, produksi minyak goreng sebanyak-banyaknya, pasti bisa sampai 1 miliar nanti, gitu kan? Tapi kan masalahnya nggak gitu, pasti ada kendala, gitu ya. Kendalanya apa? Ya, jadi yang mempersulit tercapainya tujuan itu apa? Ya, yang membatasi tercapainya tujuan 1 miliar itu apa? Ada banyak, misalnya keterbatasan bahan baku dari si kelapa sawitnya, gitu ya. Kan kelapa sawit kan terbatas ya produksinya, bukannya tak terhingga gitu ya, tapi dia terbatas. Ya, misalnya ada batasan produksi bahan baku. Ya. Kemudian misalnya ada batasan kapasitas mesin misalnya, gitu ya. Misalnya kapasitas mesinnya minyak goreng cuma bisa produksi 1 ton per hari misalnya, gitu ya. Kemudian sabunnya cuma bisa 3 ton per hari misalnya, gitu ya. Jadi batasan-batasan ini ada banyak, mungkin modal jadi batasan juga misalnya, gitu ya. Nah ini adalah kendala, gitu ya. Jadi segala sesuatu yang menghambat, gitu ya, atau yang membatasi, ya, atau yang menghalangi tercapainya tujuan itu disebut sebagai kendala. Ya. Kita ada tadi contoh yang pabrik minyak kelapa sawit, ya, pabrik kelapa sawit. Kemudian contoh yang petani bagaimana Pak tadi? Ya sama contoh petani. Jadi petani tadi punya lahan 1 hektar, gitu ya. Bisa ditanami cabai sama semangka, gitu ya. Kemudian dia ingin dapat hasil 8 juta, gitu ya. Kendalanya apa Pak? Ya, kendalanya ya terlihat tadi ya yang saya ceritakan. Berarti kendalanya adalah lahannya. Ya. Lahannya cuma 1 hektar, gitu ya. Kalau lahannya tidak dibatasi 1 hektar, maka tinggal tanam cabai sebanyak-banyaknya, tanam semangka sebanyak-banyaknya, pasti nanti bisa dapat 8 juta, gampang. Gitu ya. Tapi faktanya kan gitu, ada batasan. Gitu ya. Pasti ada batasan. Ya, kalau di dalam kasusnya petani, batasan ada lahan tadi ya, lahan 1 hektar. Gitu. Dibatasi lahannya cuma 1 hektar. Kemudian ada batasan lain ya, ada batasan lain nggak Pak misalnya? Ya, misalnya ada batasan lain nih. Misalnya ternyata modal yang dimiliki oleh petani hanya 1 juta misalnya untuk 2 tanaman itu. Itu kan juga jadi batasan. Ya. Kalau modalnya tak terhingga mau nanam cabai sebanyak-banyaknya juga cukup-cukup aja duitnya gitu kan. Gitu. Tapi masalahnya kan ada batasan modal. Gitu. Faktanya kan gitu, petani nggak mungkin punya modal yang tak terbatas kan untuk usaha taninya. Pasti ada batasan modal. Gitu. Nah itu sekali lagi segala sesuatu yang membatasi atau menghalangi gitu ya tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan itu disebut kendala. Gitu ya. Jadi jangan bingung apa itu kendala. Kemudian yang ketiga adalah tujuan. Nah, tujuan itu adalah target ya, yang ditetapkan oleh seorang manajer, itu adalah tujuan. Ya. Jadi bahasa kerennya target lah, secara mudahnya target tujuan itu. Gitu ya. Jadi misalnya manajer tadi
punya target pabrik kelapa sawit, dia ingin pendapatannya adalah 1 miliar per bulan misalnya. Ya ada tujuan gitu ya. Kemudian petani ingin bisa mendapatkan hasil waktu panen adalah 8 juta misalnya dari lahan 1 hektar. Itu ada tujuan. Jadi tujuan adalah target yang diinginkan ya, target yang ingin dicapai oleh seorang manajer. Makanya tadi mungkin teman-teman semua kan karyawan ya, sudah di kelas karyawan. Saya rasa teman-teman sudah bekerja semua, pasti itu sudah tidak heran yang namanya target gitu ya. Gitu, misalnya teman-teman sekarang masih di misalnya di jabatan yang masih rendah misalnya. Maka teman-teman masih punya target dari bosnya teman-teman kan gitu ya. Kemudian nanti teman-teman waktu sudah jadi manajer, teman-teman punya target sendiri gitu ya. Nah, target itulah adalah tujuan. Ya, jadi teman-teman saya rasa tidak heran kenapa kok aku ditarget sama bosku ya misalnya gitu ya. Bosku kok kayaknya targetnya tinggi banget misalnya, ya wajar karena itu ada target, ya itu ada tujuan yang ingin dicapai oleh seorang manajer, tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Nah itu ada tujuan. Ya. Jadi 3 hal ini harus dikuasai, harus khatam 3 hal ini. Ya. Jadi jangan bingung mengidentifikasi mana itu alternatif tindakan, jangan bingung untuk mengidentifikasi mana itu kendala, jangan bingung untuk mengidentifikasi apa tujuannya. Kalau teman-teman bisa menguasai ini dengan baik, memahami ini dengan baik, insya Allah belajar simplex grafis itu gampang gitu ya, linear programming grafis, belajar simplex gampang, belajar transportasi mudah, belajar penugasan mudah dan seterusnya. Tapi kalau ini sudah bingung, maka pondasinya ini nggak kuat. Jadi ini pondasinya 3 hal ini. Alternatif tujuan, alternatif tindakan, kendala sama tujuan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Bisa dipahami ya, apa itu alternatif tindakan, kendala, dan tujuan? Bisa ya? Baik. Kalau bisa, maka akan saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pemecahan masalah dengan menggunakan model matematik ini perlu dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan, Bapak Ibu semuanya. Jadi pemecahan masalah itu tidak ujuk-ujuk terselesaikan gitu ya, tidak. Tetapi ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah perumusan masalah. Merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini ada 3 kegiatan. Yang pertama, teman harus bisa merumuskan sasaran atau tujuan. Kemudian teman-teman harus bisa mengidentifikasi tindakan yang secara teknis dapat dilakukan. Dan yang C adalah mengidentifikasi kendala untuk mencapai tujuan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan kan di awal, seperti saya sampaikan di awal bahwa teman harus menguasai 3 hal itu. Harus bisa merumuskan sasaran atau tujuannya, harus bisa mengidentifikasi alternatif tindakan, dan yang ketiga harus bisa mengidentifikasi kendala. Jadi make sense. Jadi kalau teman-teman tidak bisa menentukan 3 hal ini, maka nanti sulit untuk ke tahap 5 akan sulit. Ya, ke tahap implementasi hasil akan sulit. Ya. Jadi harus tahu dulu 3 hal ini. Ya, harus khatam dulu 3 hal ini. Jadi apa sasarannya? Ya. Kemudian apa alternatif tindakannya? Ya. Jadi mengidentifikasi tindakan yang secara teknis dapat dilakukan itu adalah identifikasi alternatif tindakan. Kira-kira tindakan yang under control dari teman-teman semuanya itu apa saja? Itu yang perlu diidentifikasi. Kemudian tujuannya apa? Jadi tujuan, alternatif tindakan, dan terakhir adalah kendala. Jadi harus tahu 3-tiganya. Jangan sampai ini blong gitu ya. Kalau blong nanti bahaya. Harus tahu. Kemudian setelah teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya itu bisa merumuskan masalah dengan baik, gitu ya. Masalahnya bisa terumuskan sesuai dengan persoalan yang dihadapi di lapangan, gitu ya. Kemudian tujuannya sudah diatasi, gitu ya. Tujuannya sudah diketahui, sudah diidentifikasi, kemudian alternatif tindakan sudah diidentifikasi, kemudian kendalanya juga sudah diketahui, gitu ya. Maka teman-teman, Bapak Ibu semua bisa melangkah ke langkah yang kedua, tahapan yang kedua, yaitu adalah menyusun model. Ya, jadi modeling, gitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai penyusunan model matematika nanti di tahap nomor 2, gitu ya. Jadi setelah tahu sasaran, setelah tahu alternatif tindakan, setelah tahu kendalanya, maka Bapak Ibu merangkai ya ketiga hal ini menjadi bentuk model matematika. Gitu ya. Sehingga yang tadinya itu bentuk kalimat-kalimat yang tidak mungkin diselesaikan, ya, menjadi bentuk yang lebih sederhana, gitu ya,
dan akhirnya nanti bisa diselesaikan. Bayangin kalau nanti bentuknya kata-kata kayak gini, misalnya seorang petani punya lahan 1 hektar, kemudian mau ditanami cabai dan semangka, kemudian petani punya batasan yaitu adalah modal sebanyak yang terbatas sebanyak 1 juta. Petani ingin mendapatkan pendapatan misalnya 8 juta di akhir panennya misalnya. Nah itu kan sulit ya, kalau bentuknya kalimat kayak gitu nggak bisa diselesaikan. Kesimpulannya apa? Yombuh gitu ya. Jadi kalau masih bentuknya kata-kata begitu, kesimpulannya apa? Nggak tahu. Nah, biar bisa diselesaikan, maka harus disusun modelnya, ya, disederhanakan bentuknya. Oh, ada batasan lahan 1 hektar misalnya, berarti X ditambah Y kurang dari sama dengan 1. Kan gitu. Jadi semangka, X-nya misalnya semangka, Y-nya adalah cabai, berarti cabai ditambah semangka itu kurang dari sama dengan 1. Berarti artinya bahwa lahan yang tersedia maksimal 1. Ya. Tidak mungkin lebih dari 1, makanya paling mentok 1, makanya tandanya kurang dari sama dengan 1. Jadi, contohnya begitu. Jadi harus bisa menyusun model dengan tepat. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan model. Jadi setelah disusun model matematikanya dengan benar, gitu ya, sesuai dengan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya, maka langkah ketiga adalah teman-teman harus bisa menyelesaikan model itu. Gitu ya. Nah, model ini nanti diselesaikan dengan teknik optimasi. Teknik optimasi ada 2, maksimisasi sama minimisasi. Gitu ya. Maksimisasi saat Bapak Ibu dihadapkan pada persoalan pendapatan, penerimaan, sama keuntungan misalnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya tujuan terkait dengan penerimaan, pendapat, sama keuntungan, maka nanti menggunakan teknik optimasi yang maksimisasi. Mengapa? Karena manajer yang rasional pasti selalu ingin berusaha untuk memaksimalkan profit, memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan penerimaan, kan gitu. Jadi kalau teman-teman manajer yang nasional nggak mungkin toh pingin profit yang serendah-rendahnya, nggak mungkin kan. Pasti pingin keuntungan yang setinggi-tingginya. Gitu. Nah bagaimana dengan minimisasi? Minimisasi sebaliknya. Gitu ya. Kalau berhubungan dengan biaya. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman berhubungan dengan biaya, tujuannya adalah terkait dengan biaya, maka teman-teman harus menggunakan teknik optimasi yang minimisasi. Gitu ya. Mengapa Pak? Karena manajer yang rasional selalu menginginkan biaya yang serendah-rendahnya. Gitu kan. Tidak mungkin ada manajer yang ingin biayanya setinggi-tingginya, nggak mungkin. Jadi pasti berusaha untuk meminimumkan biaya. Makanya menggunakan teknik optimasi yang minimisasi. Jadi kita gunakan teknik yang memungkinkan gitu ya tercapainya biaya yang serendah-rendahnya. Itu adalah teknik minimisasi. Nah, setelah kita menggunakan teknik tersebut sudah keluar hasilnya gitu ya. Nah, hasil ini perlu divalidasi dulu. Perlu divalidasi dulu. Jangan sampai hasil yang kita miliki, hasil kita yang sudah kita hitung ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, gitu ya. Pak, emang bisa tidak sesuai dengan kenyataan? Bisa aja. Misalnya teman-teman salah melakukan modeling ya, salah melakukan modeling, bisa saja nanti hasil validasinya tidak sesuai. Gitu ya. Mengapa tidak sesuai? Karena tidak sesuai dengan realita, gitu ya. Contoh misalnya hasil kesimpulannya, hasil hitung-hitungannya, misalnya produksi minyak gorengnya adalah 2 ton, ya. Produksi sabunnya 2 ton, ya. Padahal kendalanya di kendala produksi minyak goreng cuma bisa 1 ton, ya. Kapasitas produksinya cuma 1 ton. Ya. Jadi kan nggak sesuai kenyataan. Ya. Kesimpulannya dia pinginnya produksi minyak gorengnya 2 ton, sabunnya 2 ton, tetapi kendalanya ternyata minyak goreng cuma bisa produksi maksimum 1 ton. Ya, kapasitas produksinya cuma 1 ton, kan nggak mungkin, ya, nggak realistis, ya, nggak sesuai kenyataan. Nah makanya perlu ada validasi model. Kalau modelnya itu divalidasi kemudian ternyata hasilnya nggak sesuai kenyataan, ya tidak valid, ya hasil tidak valid, tidak sesuai kenyataan, maka kita harus mengulangi lagi langkah yang kedua, gitu ya. Lalu disusun lagi modelnya, ya, disusun lagi modelnya. Ya. Kalau modelnya nggak sesuai lagi, jangan-jangan kita salah di langkah yang pertama, gitu. Jangan-jangan kita salah dalam merumuskan masalahnya, jangan-jangan kita salah dalam merumuskan tujuannya, salah dalam merumuskan kendalanya, dan salah dalam merumuskan tindakannya, alternatif tindakannya. Gitu. Jadi bisa di langkah 1-nya salah, bisa di langkah 2 yang salah. Makanya kita harus cek lagi. Jadi itu. Jadi kalau sudah dicek lagi, kemudian kita hitung lagi langkah nomor 3 sudah benar, kemudian kita validasi lagi ternyata sudah valid, gitu ya, maka kita bisa melanjutkan ke langkah yang kelima.
Langkah yang kelima adalah mengimplementasikan hasil. Artinya apa? Artinya bahwa hasil yang kita peroleh itu sudah valid, ya, sehingga siap untuk diimplementasikan di perusahaan Bapak Ibu jalankan, ya, perusahaan yang di Bapak Ibu jalankan. Gitu. Jadi jangan sampai nanti sudah ketemu hasilnya langsung diimplementasikan gitu ya. Harus diuji dulu validitasnya. Ya, harus diuji dulu valid atau enggak modelnya. Kalau sudah valid baru teman-teman gunakan analisis tadi untuk diimplementasikan di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Gitu. Nah, itu adalah langkah-langkahnya. Jadi tidak ujuk-ujuk ketemu, produksi minyak gorengnya 5 ton, produksi minyak gorengnya sabunnya 1 ton gitu. Enggak ujuk-ujuk begitu. Ada tahap-tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan sehingga nanti bisa mendapatkan hasil yang tepat gitu ya. Sehingga bisa diputuskan yang tepat, pengambilan keputusan yang tepat. Berapa minyak goreng yang harus diproduksi, berapa sabun yang harus diproduksi gitu ya. Itu kan keputusan ya, ini keputusan harus tepat gitu ya. Kemudian berapa cabai yang harus diproduksi, berapa semangka yang harus diproduksi misalnya. Gitu ya. Ini keputusan, gitu ya. Ini keputusan ini harus tepat. Gitu. Nah, itu adalah langkah-langkahnya. Jadi Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi ini semua, gitu ya. Itu berkaitan dengan langkah-langkah. Nah, kemudian ini adalah beberapa hal atau beberapa model dalam riset operasi yang nanti akan dipelajari. Gitu ya. Ada model linear programming, kemudian ada transportasi, ada penugasan, ada jadwal jaringan kerja, gitu ya. Kemudian ada jalur kritis, ada PERT, ya, ada GPM, nanti juga ada, kemudian ada inventory, ya, ada persediaan, ada antrian juga ada, gitu ya. Nah, ini adalah model-model yang nanti ada di linear, yang ada di riset operasi. Gitu ya. Model-model dari riset operasi teman-teman akan belajar ini semua gitu. Jadi kita berharap kita bisa menyelesaikan semua materinya dengan baik gitu ya. Nah, tetapi saya lagi tidak terburu-buru gitu ya. Yang penting teman-teman memahami materinya gitu ya. Daripada saya cepat-cepat tapi tidak ada yang masuk sama sekali. Gitu. Jadi kita nanti sama-sama saja belajarnya gitu ya. Teman-teman yang belum paham silahkan ditanyakan. Jangan cuma diam saja gitu ya. Kalau saya diam saja, saya juga bingung nanti gitu ya. Saya kok tidak bisa tahu mana yang belum dipahami dari teman-teman semuanya. Gitu. Nah, itu berkaitan dengan materi kita. Nah, kita sampai di slide ke-18. Ini adalah contohnya. Ini contoh seperti ini nanti teman-teman soal dari riset operasi yang begini-begini gitu ya. Jadi ada kasus begini, misalnya ada kasus perusahaan cat ya. Dia menghasilkan 2 macam cat, yaitu cat eksterior dan cat interior gitu ya. Bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan 2 macam cat tersebut adalah bahan baku A dan bahan baku B gitu ya. Ketersediaan bahan baku A 6 ton per hari, ketersediaan bahan baku B 8 ton per hari. Kemudian bahan baku A dan B untuk setiap produksi cat interior dan eksterior itu ada di tabel ini gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau perusahaan ini mau memproduksi cat eksterior gitu ya. Ini sini cat eksterior gitu ya. Maka butuh bahan baku A sebanyak 1, butuh bahan baku B sebanyak 2 gitu ya. Kalau memproduksi cat interior, maka butuh bahan baku A sebesar 2, sebanyak 2, bahan baku B sebanyak 1. Ya. Masing-masing yang tersedia adalah 6 sama 8. A-nya 6, B-nya 8. Gitu. Nah, kemudian ada soal lagi, ya, bahwa survei pasar menunjukkan bahwa permintaan harian cat interior tidak dapat melebihi permintaan cat eksterior lebih dari 1 ton per hari. Ya. Dan permintaan terbesar dari cat interior adalah 2 ton per hari. Ya. Jadi ada batasan permintaan ya, batasan permintaan cat interior cuma 2 ton per hari contohnya gitu. Ya. Nah, harga cat di tingkat distributor ada 3.000 US dollar per ton untuk cat eksterior dan 2.000 US dollar per ton untuk cat interior. Persoalannya adalah berapa cat eksterior dan cat interior yang harus diproduksi oleh perusahaan agar menerima penerimaan kotor yang terbesar gitu. Nah, soalnya begini-begini soalnya teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya tadi belum menguasai identifikasi alternatif tindakan, ya, yang mana belum bisa menguasai itu, mana kendalanya, mana tujuannya belum bisa dikuasai, maka bingung kalau ada soal gini. Ya. Padahal nanti kita selama perjalanan kita belajar, ya begini-begini model soalnya. Makanya saya dari awal weling-weling gitu, yang wanti-wanti ke teman-teman semuanya, mohon dipelajari 3 hal ini. Mana itu alternatif tindakan, mana itu kendala, mana itu tujuan. Kalau 3 ini jadi dikuasai, ini gampang. Ini mudah diselesaikan. Nah, itu gitu ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu semuanya dipelajari ya untuk soal ini, silakan nanti dicari tahu ya. Mana alternatif tindakannya ya, mana kendalanya dan mana tujuannya.
Ya. Saya belum meminta Bapak Ibu untuk menyusun modelnya, ya. Tapi Bapak Ibu cukup mengidentifikasi dulu mana alternatif tindakan, mana kendala, dan mana tujuannya dari soal ini. Gitu ya. Nah, silakan nanti dicari tahu, gitu ya. Kemudian nanti minggu depan kita sama-sama diskusi. Gitu ya. Kira-kira nanti minggu depan kita sama-sama diskusi. Kira-kira mana sih alternatif tindakannya, kemudian mana sih kendalanya, dan mana sih tujuannya. Gitu ya. Jadi ini bukan tugas yang harus dikumpulkan, tidak, saya tidak meminta itu dikumpulkan, tapi saya harap Bapak Ibu semuanya bisa memahami gitu ya. Kemudian besok kita bisa diskusi bersama gitu ya. Nah, gitu saja mungkin untuk materi saya hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab gitu ya. Sebelumnya nanti saya stop dulu recording kita hari ini. Nanti bisa dicek ya video saya hari ini di YouTube saya. Kalau teman-teman nanti ada yang lupa gitu ya, atau ada yang koneksinya buruk, nanti bisa di setel ulang, bisa di play ulang di YouTube saya. Gitu ya. Saya stop dulu untuk kegiatan ini, untuk video ini.